Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Koperasi Syariah yang beranggota Setiawati Nursadiyah, Ilham Nurfirmansyah, dan saya sendiri Anissa Fitriani. Yang pertama, pengertian koperasi syariah. Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, CO bersama, dan operation kerja, yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Koperasi dalam fikih Islam dikenal dengan syirkah ta'awuniyah atau semakna dengan kata al-ikhtilat, yaitu perserikatan atau perkongsian dalam ekonomi yang berorientasi kepada kebersamaan. Adapun dilihat dari segi istilah, koperasi adalah akad antara orang-orang untuk berserikat modal dan keuntungan. Jadi, koperasi syariah adalah usaha yang terorganisir secara mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial, yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, yang akan dilanjutkan oleh Ilham Nurfirmansyah. Yang kedua ada peran dan fungsi koperasi syariah. Pertama, sebagai manajer investasi. Maksudnya adalah koperasi syariah dapat berperan sebagai intermediari atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan dana kepada anggota yang berhak atau bisa juga kepada anggota yang sudah ditunjuk oleh pihak dana. 2. Sebagai investor. Koperasi syariah berperan sebagai investor atau sahibul mal, manakala sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola koperasi syariah tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Ketiga, fungsi sosial. Konsep koperasi syariah mengharuskan adanya pemberian pelayanan sosial baik kepada anggota maupun kepada masyarakat duafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat atau emergency loan, dapat diberikan pinjaman kebijakan atau al-qard dengan pengembalian pokok yang dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Pertama, bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan dilakukan oleh anggota secara demokratis. Ketiga, koperasi merupakan badan usaha yang otonom dan independen. 4. Koperasi bekerja untuk menyejahteraan anggotanya. Kelima, koperasi menyelenggarakan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan disambung oleh Setiawati Nursadiyah. Produk-produk koperasi syariah. 1. Produk penghimpunan dana. Secara umum, sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal harus disetorkan oleh setiap anggota kepada koperasi, di mana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu
sesuai syariah dengan pengambilan hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi, di mana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota, serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota koperasi yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Adapun bentuk simpanan sukarela pada koperasi syariah yang memiliki dua jenis karakter, antara lain, menurut Nur Syamsuddin, karakter pertama bersifat akad titipan atau wadiah, yang berarti transaksi penitipan dana oleh anggota kepada koperasi syariah yang dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota membutuhkan dana tersebut. Kedua, produk penyaluran dana atau pembiayaan. Adapun beberapa jenis produk penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, antara lain sebagai berikut. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang pertama, murabahah. Yang kedua, bai bid saman ajil. Yang ketiga, salam. Yang keempat, istisna. Pembiayaan dengan prinsip kerjasama. Yang pertama, musyarah. Yang kedua, mudarobah. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa. Yang pertama, ijarah. Yang kedua, ijarah mutahiyah bitamlik. Pembiayaan dengan prinsip jasa. Yang pertama, kafalah. Yang kedua, hiwalah. Yang ketiga, wakalah. Yang keempat, rahan. Dan yang kelima, radul hasan. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.